Halo anak, selamat datang di kelas Matematika. Halo Suradikara, jumpa lagi bersama Ibu Aksi dalam pembelajaran matematika. Kita belajar kembali tentang trigonometri. Kali ini kita akan belajar tentang cara menyelesaikan soal cerita aturan sinus dan kosinus. Nomor 1. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, dan C. Jika jarak tonggak A dan B adalah 300 meter, sudut ABC 45 derajat, dan sudut BCA 60 derajat, jarak antara tonggak A dan C adalah titik-titik. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor 1. Kita selalu gambarkan dulu nih segitiga sesuai dengan keterangan soal. Tanahnya bentuk segitiga dikasih pembatas A, B, dan C. Kita gambarkan saja. Misalkan ini ada segitiga A, B, dan C. Lalu jarak tonggak A dan B. A dan B berarti panjang C ya. Panjang C sama dengan 300 meter. Sudut ABC. ABC berarti di sini, di sudut B. Sudut ABC di sini ya, 45 derajat. Dan sudut BCA. BCA. BCA berarti di sini, di C, yaitu 60 derajat. Yang ditanya jarak antara tonggak A dan C. A dan C berarti yang dia tanya ini panjang B. Oke. A dan C berarti panjang B. Nah, berdasarkan gambar ini yang diketahui secara berurutan adalah sisi, sudut, sisi, sudut, sudut. Berarti aturan yang dipakai adalah aturan sin. Aturan sinus. Nah, karena yang ditanya B dan yang diketahui C, maka kita buat rumusnya menjadi B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sekarang tinggal kita ganti angkanya. B yang mau ditanyakan berarti tetap B. Per sin B berarti sin 45 derajat. B per sin 45 derajat sama dengan C-nya yaitu 300 per sin C berarti sin 60. Nah, sekarang tinggal kita ganti nih. Berarti B per sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan 300 per sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Lalu kita kali silang. B dikali setengah akar 3 berarti setengah akar 3B sama dengan 300 ini dikali dengan setengah akar 2. 300 dikali setengah berarti 150 akar 2. Nah, berarti B sama dengan 150 akar 2 dibagi setengah akar 3. Atau bisa kita tulis 150 akar 2 per 1 dibagi akar 3 per 2, ya kan? Atau kita buat dia jadi perkalian menjadi B sama dengan 150 akar 2 per 1 dikali 2 per akar 3. Nah, kita kalikan sudah nih. 150 kali 2 berarti 300 ya. 300 akar 2. Berarti B sama dengan 300 akar 2 per 1 kali akar 3 akar 3. Nah, belum selesai karena penyebutnya berbentuk akar. Kita rasionalkan caranya kali akar 3 per akar 3. Sama dengan 300 akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3. Lalu 300 dengan 3-nya kita sederhanakan bagi 3. Maka panjang B sama dengan 100 akar 6. Oke, di sini meter ya. Ya benar, meter. Jadi panjang tonggak antara A ke C, yaitu panjang B,
adalah 100 akar 6 meter. Ini jawaban untuk nomor 1. Nomor 2. Andi dan Bella berdiri di suatu pantai dengan terpisah jarak 6 km antara keduanya. Garis pantai yang melalui mereka berupa garis lurus. Keduanya dapat melihat kapal laut yang sama dari tempat mereka berdiri. Misalkan sudut antara tempat Andi berdiri dengan kapal laut yang merupakan garis lurus adalah 45 derajat. Sementara itu, sudut antara tempat Bella berdiri dengan kapal laut yang merupakan garis lurus adalah 15 derajat. Jika jarak kapal laut dengan tempat Bella berdiri adalah A akar B kilometer, dengan A akar B adalah bentuk akar paling sederhana, maka nilai B kurang A sama dengan titik-titik. Untuk menjawab nomor 2, sudah pasti kita harus gambar dulu nih. Nah, di sini Ibu sudah gambar. Ibu jelaskan lagi. Dari gambar ini kan ada Andi sama Bella. Mereka terpisah tapi garisnya lurus nih, 6 km. Nah, 6 km ini adalah jarak Andi sama Bella, yaitu panjang K ya. Lalu ketika Andi melihat kapal ini Ibu misalkan K, jarak sudut yang dia lihat itu 45 derajat. Sedangkan Bella melihat kapal dengan sudut 15 derajat. Nah, jarak Bella dengan kapal itu sama dengan A akar B. Oke. Lalu yang ditanya nilai B kurang A. Nah, sekarang lihat nih. Di sini diketahui sisi sudut. Sisi sudut. Nah, kalau diketahui sisi sudut, berarti ini pakai aturan sin. Oke, nah berarti kita buat seperti ini. Ini yang ditanya, kita misalkan dengan X ya. Jawab. Kita misalkan dengan X. X per sin 45. X per sin 45 derajat sama dengan 6 per, nah 6 per sudut ini. Nah, sudut ini belum diketahui. Lihat, dalam segitiga itu besarnya 180 derajat. Sudut K, berarti kita cari sudut K dulu nih. Sudut K sama dengan, kan besar dalam segitiga itu 180 derajat, berarti 180 derajat dikurang dalam kurung 45 derajat ditambah 15 derajat. Oke, berarti 180 kurang 60. 180 kurang 60 berarti 120. Maka sudut K di sini kita tulis 120 derajat. Oke, maka X per sin 45 sama dengan 6 per sin 120. Berarti X per sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan 6 per sin 160. Gunakan aturan kuadran, cari sudut berelasinya. Sin 120 kuadran 2 berarti 180 kurang 60. Berarti sama dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Hafalkan ini anak-anak, nilai-nilai sin. Lalu kita kali silang. X dikali setengah akar 3 berarti setengah akar 3X sama dengan 6 kali setengah 3 ya. 3 akar 2. Berarti X sama dengan 3 akar 2 dibagi akar 3 per 2. Sama dengan 3 akar 2 per 1 dikali, kita balik 2 per akar 3 sama dengan 3 kali 2 6 akar 2 per akar 3. Belum selesai, kita rasionalkan. Jadi X sama dengan 6 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadi 6 akar 6 per akar 6 dari akar 2 kali akar 3 ya. Terus akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 6 akar 6 per 3.
6 bagi 3 ini jadi 1, ini jadi 2. Jadi X itu sama dengan 2 akar 6. Oke. 2 akar 6 ini adalah jarak Bella dengan kapal. Oke, Ibu tulis di sini. Jarak Bella dengan kapal sama dengan A akar B sama dengan 2 akar 6. Oke. Berarti A sama dengan 2 dan B sama dengan 6. Yang dia tanya adalah nilai B kurang A. Berarti 6 kurang 2. Berarti jawabannya 4. Ini jawaban untuk nomor 2. Nomor 3. Sebuah mobil melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 40 derajat. Kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Jarak A dan B adalah titik-titik kilometer. Nomor 3, sebuah mobil melaju dari tempat A. Misalkan ini ada tempat, kita misalkan A, dia melaju sejauh 16 km, arahnya 40 derajat. Oke, perhatikan. Kalau kita ada dapat soal tentang arah-arah seperti ini, itu berarti berkaitan dengan jurusan 3 angka. Untuk jurusan 3 angka, sebelum kita mau menarik garis, kita harus tentukan dulu arah utaranya. Jadi misalkan ini arah utara. Lalu dia melaju arahnya 40 derajat nih. Nah, 40 derajat itu harus searah arum jam. Jadi begini ya arahnya. Searah jarum jam. Jadi begini. Nah, dan dia melaju 40 derajat. Nah, ini kan 9. Kalau begini kan siku-siku 90. Nah, 40 misalnya begini ya. Misalkan kita tarik ini 40 derajat. Oke. Dia melaju ke satu tempat arah 40 derajat sejauh 16 km. Oke. Kemudian berbelok ke tempat B. Berarti ini kita misalkan C dulu. Ya. Lalu dia berbelok ke tempat B sejauh 160 derajat. Kita tarik dulu ini arah utara. Ini misalkan utara. Lalu dia 160. Kalau sudut lurus kan 180 nih. Misalnya dia lurus begini kan 180. Kalau ke sini kan dia 90. Nah, berarti 160 di sekitar sini ya. Nah, ini dia jalan sejauh 160 derajat. Sejauh 160 derajat sepanjang 24 km ke arah B. Berarti di sini B-nya. Jarak antara A dan B, berarti ini yang ditanya. Ini ya yang ditanya. Jarak A ke B ini berarti panjang C. Nah sekarang perhatikan, kita mau menulis sudutnya, sudut C-nya. Perhatikan, kalau ini kan sudut lurus kan 180 nih. Nah, dia dari sini sampai sini sudah 160, berarti yang kecil ini 20 derajat. Ibu ulang. Kalau sudut lurus itu kan 180 derajat. Nah, dia sudah dari sini ke sini tuh 160, maka yang sisa kecil ini 120 derajat. Lalu ini di sudut A ini kan 40 derajat, berseberangan dengan ini. Lihat, yang sudut ini berseberangan dengan ini. Berarti kalau berseberangan nilainya sama, berarti di sini nilainya juga 40 derajat. Maka sudut C jumlah ini semua 40 tambah 60, berarti dia sudutnya 60 derajat. Nah, berdasarkan gambar ini, kita ketahui unsur yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, kalau sisi, sudut, sisi berarti aturan kosinus. Oke. Karena ditanya C, maka kita pasang rumus C kuadrat. Oke. Sama dengan C kuadrat sama dengan
A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 kali A kali B kali cos sudut C. Oke. Sekarang kita ganti angkanya. C kuadrat sama dengan A. A tuh yang ini, A yang ini. Berarti ini ya, A. A 24 km. Berarti 24 kuadrat ditambah B-nya yang ini, B. Ini B. B-nya 16. Oke. Jadi 16 kuadrat kurang 2 kali 24 kali B-nya 16 kali cos sudut C. Cos dari 60. Cos 60 berarti setengah. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berarti C kuadrat sama dengan 24 kuadrat adalah 576 ditambah 16 kuadrat adalah 256 dikurang. Nah, kita sederhanakan dulu. 24 ini bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. 24 bagi 2, 12. Oke. 2 kali 12, 24. 24 kali 16, 384. Oke. Maka C kuadrat sama dengan 576 tambah 256 dikurang 384. Oke, jawabannya 448. Nah, ini baru C kuadrat. Berarti C sama dengan akar dari 448. Nah, 448 itu berarti akar dari 64 dikali 7. Nah, kita tarik nih. Yang bisa ditarik adalah 64. Jadi, panjang C sama dengan 8. Akar dari 64 itu 8 akar 7 kilometer. Jadi, jarak A dan B sama dengan 8 akar 7 kilometer. Soal nomor 4. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 0,30 derajat dari A. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150 derajat. Jarak terdekat dari pelabuhan A ke C adalah... Untuk menjawab soal ini tetap kita gambar ya. Kapal itu berlayar dari pelabuhan A dengan arah 0,30. Jadi misalnya di sini ada pelabuhan A. Ini kita taruh dulu arah utara. Ini pelabuhan A. Nah, dia berlayar ya. Kapalnya berlayar sejauh 0,30 derajat. Jadi kira-kira di sini. Nah, ini 30 derajat. Kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Oke, di sini kita kasih nama pelabuhan B. Sejauh 40 mil. Nah, kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150. Misalkan ini kita taruh lagi arah utara. Arah utara 150. Nah, 150 ini kita misalkan ini kalau sudut siku-siku berarti ini 90. Kalau di sini kan 180 ya. Berarti 150-nya kira-kira di sini. Oke. Dia ke sini, ini 150. Ini 150 derajat. Oke. Sejauh 60 mil. Dia ke pelabuhan C. Maka di sini kita tulis C. Jarak terdekat dari pelabuhan A ke C. Maka ini jarak yang ditanya. Yang dia tanya ini adalah panjang B ya. Jarak A ke B berarti panjang B yang dia tanya. Nah, perhatikan. Ini diketahui sisi, dan sudut ini kita cari dulu.
Perhatikan, ini kalau sudut lurus ini kan 180 derajat kan. Nah, tapi ini dari sini sampai sini sudah 150, berarti 180 kurangi 150 berarti di sini 30 derajat. Lalu ini ketika A ke B tuh dia kan arahnya kan 30 derajat. Nah, sudut ini dia berseberangan dengan sudut ini. Berarti kalau di sini 30 derajat, kalau berseberangan kan nilainya sama besar. Berarti kalau di sini 30, maka di sini juga 30 derajat. Berarti sudut di B ini besarnya 60 derajat. Nah, di sini diketahui unsurnya adalah sisi, sudut, sisi. Mil. Oke. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Berarti kita pakai aturan kosinus. Aturan kosinus. Karena yang dicari B, maka cara hitungnya berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2 kali A kali C kali cos sudut B. Berarti B kuadrat sama dengan A-nya. Ini A. Ini ya A. 60 kuadrat tambah C-nya ini C. Ini C. Tambah 40 kuadrat kurang 2 kali A-nya 60 kali C-nya 40 kali cos sudut B. Cos sudut B ini cos 60. Berarti B kuadrat sama dengan 60 kuadrat berarti 3600 tambah 40 dikuadratkan 1600 kurang 2 kali 60 kali 40 kali cos 60 adalah setengah. 60 bagi 2 ini 1, ini 30. K kita hitung B kuadrat sama dengan 3600 tambah 1600. 6 tambah 6 12 ingat 1. Tambah 3 4 tambah 1 5200 kurang 2 kali 30 60 kali 40 2400. Berarti B kuadrat sama dengan 5200 kurang 2400 0 0 2 kurang 4 pinjam jadi 12 kurang 4 8 ini sisa 4 kurang 2 2. Oke, berarti B sama dengan akar dari 2800. Nah, 2800 itu berarti akar dari 400 dikali 7. Ya, berarti akar dari 400 itu 20 akar 7 mil. Nah, jadi jawaban nomor 4, jarak antara pelabuhan A dengan pelabuhan C adalah 20 akar 7 mil. Ini jawaban untuk nomor 4. Halo Suradikara, jumpa lagi bersama Ibu Aksi dalam pembelajaran matematika.